pertama kita setelah 5 tahun ini. Dari 2019 terakhir kita di Grand West dan 2024 ini di sana. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat datang di Sanaya Resort. Yes! Ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir dari Surabaya. Kalian makan siang sesuai dengan selera masing-masing, ya. Dan kemudian kita sampai di Sanaya Resort. Sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih untuk panitia. Dan memang saya sengaja meminta Rio untuk menjadi ketua panitia karena dia punya hutang. Waktu dia terakhir retreat, setelah itu gak berapa lama, 1 tahun kemudian COVID, jadi dia punya hutang. Enggak. Saya tahu bahwa semua kita bisa bekerja sama dengan baik. Dan sekali lagi kita mengucap syukur karena cuaca sangat cerah dan terik. Haleluya. Kita berdoa nanti bonfire tetap cerah. Amin. Ya. Dan di antara kita semua ada pembicara yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu saya perkenalkan Ibu Ingrid, panggilannya Ibu Indrijati Limanta, yang juga seorang dosen di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti, dan beliau menyelesaikan doktornya di bidang konseling. Jadi kalau saudara ingin mengkonseling diri sendiri, bukan mengkonseling diri sendiri, saudara harus sekolah ke Santi. Nah itu. Lalu yang kedua, saya juga mau welcome buat pasangan-pasangan yang hadir. Mana pasangannya? Biar mana pasangannya? Biar. Oh, di mana? Oh, di sebelah ya. Oke. Karena di sebelah juga ada Sunday School, ada anak-anak, dan saya senang sekali untuk kita bisa bersama-sama. Kali ini retreat kita unik, belum pernah ada di dalam sejarah SAM kita mengadakan retreat seperti ini. Karena retreat kali ini kita bersama-sama dengan anak-anak, sehingga anak-anak berada di ruang yang lain dan kita semua ada di ruangan ini. Kiranya Tuhan menolong kita selama hari ini dan besok semua dapat berjalan dengan baik, dan bukan itu saja, ada hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita bersama-sama. Amin. Amin. Saya serahkan untuk Henry untuk kemudian membawa kita di dalam puji-pujian. Boleh. Terima kasih Pak Agus atas pembukaannya. Luar biasa ya hari teman-teman ya, persiapannya men. Saya sebenarnya sudah nginep tadi malam, tapi rupanya ya hari ini overwhelmed banget ya. Jadi menantang banget ya treknya di sini ya. Jadi kita harus pakai shuttle. Jadi sekaligus briefing nih, mumpung lagi kumpul semua. Jadi shuttle bus itu kita harus cukup early ya. Tapi ya bersyukur itu ada experience tersendiri ya, dimana kita bisa keliling, outing, healing gitu ya, refreshing, melihat alam gitu ya. Ya sebuah experience ya. Dan 5 tahun lalu kita bujangan-bujangan kan. Saya enggak juga sih. 5 tahun lalu anak saya sudah 2. Tapi kali ini dengan banyaknya anak-anak kita ini, ternyata ya luar biasa manage sebuah event yang ada anak-anaknya dan orang tua. Itu luar biasa. Tapi kita bersyukur ya, semoga Tuhan menyempurnakan segala yang sudah kita upayakan, dan marilah kita bangkit berdiri memuji Tuhan atas segala kebaikannya bagi kehidupan kita. Mari teman-teman, mari start. Ada
Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu Tuhan, melayankan kami, melakukan apa yang akan kami lakukan hari ini, event yang kami upayakan, jemaat yang kami undang, kru yang sudah kami berdayakan untuk membuat sebuah event ini Tuhan. Dan event ini kami anggap spesial karena kami secara khusus Tuhan membawa sebuah beban Tuhan, beban pikiran, beban misi Tuhan, di mana keluarga Tuhan, di mana keluarga menjadi sebuah solusi atau masalah pula Tuhan, secara bersamaan Tuhan. Di mana ada keluarga bersatu, di situ ada iman juga yang kuat Tuhan, saling menguatkan, dan di mana juga ada keluarga yang retak Tuhan, keluarga yang terpisah, disitulah retak pula kekuatan iman pula Tuhan. Tuhan, kami hari ini ingin memulai, ingin membawa beban ini Tuhan di dalam event retreat ini. Kami mengundang para anak-anak kami Tuhan, bahkan orang tua juga kami undang Tuhan, untuk kami bisa kembali menyatukan apa yang kami sebut keluarga kami Tuhan, dan bersama-sama kami lakukan ini Tuhan dengan keluarga-keluarga lain Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang akan kami lakukan hari ini Tuhan, Engkau sempurnakan Tuhan. Dan kami akan memulai dengan puji-pujian Tuhan. Roh Kudus kami undang, biarkan Engkau memimpin puji-pujian ini. Apa yang tidak kami terucapkan oleh doa-doa kami, biarlah terucap melalui puji-pujian hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan mulai family trip ini, SIF retreat ini Tuhan, dengan puji-pujian. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku,
Terima kasih. Biarlah kata-kata ini Tuhan membantu kami Tuhan mengucapkan doa-doa kami Tuhan yang tak terucap Tuhan. Terima kasih Tuhan atas Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami dan bisa meluapkan isi hati kami ketika kami tidak bisa berucap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat nyatakan kalau Tuhan itu baik. Pembicara kita tadi saya sampaikan beliau adalah seorang hamba Tuhan dari Bogor asalnya, dan beliau juga sebenarnya teman dari Yesus Maria, ya. Satu gereja, betul ya Ibu Ingrid ya? Satu gereja, dan beliau sudah kenal sejak waktu dulu masih di gereja sampai sekolah teologi di Sati, dan beliau terpanggil untuk melayani menjadi pengajar dosen di Sati. Beliau juga sebenarnya dulu waktu saya masih mahasiswa, beliau juga dosen saya. Saya ingat mengajar hubungan antar manusia waktu itu, Korintus dan lain sebagainya. Dan senang sekali pada akhirnya kita bisa melayani bersama-sama seorang hamba Tuhan yang berendah hati. Suaminya adalah gembala dari GSJA Ebenezer Ambungan yang di depan Soto Pak Sadi. Ya, jadi lalu beliau dikaruniai 2 anak perempuan, satu ada di sini di Surabaya, satunya bekerja di Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Manila, Filipina. Ya, dan saya tidak mau memperpanjang lagi, silakan Ibu Ingrid. Mari kita welcome. Kesempatan yang sangat baik untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sebut Bapak Ibu
ini sesuatu yang menarik, menantang, karena seperti berselancar, kita akan mengalami excitement dalam perjalanannya. Ketika kita sendiri, kita mengalami sendiri, tetapi sebagai keluarga kita mengalami sama-sama, teriaknya juga sama-sama. Kalau bicara berselancar, ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa keluarga yang diwarnai, keluarga yang didrive oleh iman, itu merupakan sebuah pengalaman yang saya katakan tadi. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah, tetapi itu adalah sebuah proses, ya. Ketika kita ada di atas, bukan selamanya kita akan ada di sana. Karena justru pengalaman ketika kita turun lagi, itu kesempatan untuk kita naik lagi. Namun ketika orang mengalami masa-masa berada di lembah, turun seperti itu, mulai banyak pertanyaan demi pertanyaan. Ya. Saya ingin bertanya, Bapak Ibu suami istri di sini, sudah ada berapa anak dalam rumah? Boleh? Belum. Belum. Dua. Satu. Belum. Gak apa-apa ya belum. Bagus malah jadi persiapan. Ya. Saya doakan nanti anaknya banyak. Ya. Mungkin banyak anak nanti makin banyak. Ya, perjalanannya. Karena setiap anak memiliki keunikannya sendiri, memiliki kesempatan-kesempatan kita belajar beriman kepada Tuhan. Ya. Satu kali anak saya ketika masih senang main-main, kalau dia kepanasan matahari, itu di bawah lidahnya itu mulai merah dan membengkak. Ya. Karena minum kurang kayak begitu. Tapi waktu itu saya samalah dengan saudara masih di usia seperti itu, walaupun saya nikahnya agak lambat sih. Ya, tapi ketika anak seperti itu pasti dapet deh. Saya bawa ke dokter, dokter bilang itu adalah kista. Gak terpikir sih. Lalu waktu berpikir ada kista ya, harus dioperasi ya gitu. Itu takut sekali. Suami saya bilang di sini kan ada banyak syaraf-syaraf, nanti kalau di Indonesia terus begini dan begitu, bukan sembuh malah jadi masalah begitu. Wah, itu jadi sebuah pergumulan. Tapi satu kali Tuhan menantang saya. Ya saya juga mungkin agak nekat-nekat begitu ya. Setelah dokter ngomong gitu, kasih obat sama dokter. Ternyata setiap kali dia bermain dan itu agak over, itu merah muncul. Dan dia katakan, karena dia masih kecil sekitar umur 4-5 tahun lah ya, yang paling besar. Dia nggak bisa tutup mulutnya, bilang sakit, panas gitu. Setelah dokter bilang itu kista, tambah khawatir. Kalau cuma panas dalam apa gitu kan, orang dulu kan pikirnya panas dalam gampang. Kok ini beres gitu nanti kebekas. Ini dokter bilang ini kista. Jadi waktu dia terbaring dengan lidah terbuka dan merah, di depan dia saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, dokter bilang ini kista. Tapi Tuhan saya minta, Tuhan jangan dan sembuhkan dia, nggak usah operasi Tuhan, karena takut banget dengar operasi di bawah lidah sini. Waktu saya berdoa seperti itu, lalu Tuhan, ini nggak lagi mimpi loh, nggak lagi ketiduran di ranjang, masih ngadepin anak yang lagi menganga lidahnya dan sedang kesakitan. Saya melihat itu bersih, tapi ketika saya lihat lagi masih merah. Nah loh, ini apa saya yang halu ya? Saat itu, tapi di situ tantangan iman buat saya. Beriman kalau Tuhan akan sembuhkan dan hilang ini. Gitu. Saya kuatkan hati, kuatkan iman saja. Tuhan saya percaya bahwa Tuhan mampu lebih dari mampu untuk menyembuhkan dia. Tidak otomatis, tapi saya tidak mendengar lagi anak saya nangis dan merasa kesakitan. Lama itu nggak ada lagi. Jadi bukan kesembuhan yang otomatis tiba-tiba terus dia hilang aja gitu, yang membuat saya loncat-loncat
tentang iman saya untuk terus memandang kepada Tuhan dan selalu mengatakan apa yang saya lihat, apa yang saya percaya itu akan jadi Tuhan, dan itu terjadi. Tapi pengalaman itu saya nggak simpen sendiri. Growing up saya ngobrol sama dia, namanya Cika. Ya. Kamu ingat nggak dulu tuh waktu kamu ini sama ini? Iya Ma, katanya gitu ya. Terus saya ceritakan pengalaman iman itu. Ya dia sebagai anak cuma gitu lagi sakit aja. Tapi kemudian setiap kali dia mau makan ciki, jangan ciki. Tiap kali mau ini mau gitu, aduh jangan nak gitu. Kan ada kekhawatiran di sini. Ya. Tapi ketika itu hilang, saya katakan Tuhan terima kasih. Walaupun nampaknya iman itu bukan yang tiba-tiba langsung hilang saja. Tapi justru kadang-kadang yang panjang seperti itu membuat kita perjalanan imannya lebih panjang kan. Hati itu terus berdoa, hati terus tiap kali Tuhan di dalam nama Yesus, sembuh di dalam. Itu terus, enggak cuma satu kali terus hilang. Dan itu perjalanan ketika dia masih kecil. Bersama dengan suami saya, bersama dengan adiknya juga. Itu menjadi batu peringatan. Mengingat bahwa pernah ada batu yang ditaruh di sini dan Tuhan menyatakan kuasanya. Perjalanan yang tidak mudah, tetapi Tuhan ada menyertai. Bagi orang-orang yang mau menjalankan, aku hidup oleh iman. Aku taruh keluargaku dengan iman. Bilang sama teman di sebelah, kita punya Tuhan, itu Tuhan yang terlibat loh di dalam pergumulan hidup kita. Katakan sama suami, katakan sama istri, puji Tuhan, aku punya Tuhan, kita punya Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Keluarga. Sudah menjadi suatu pernyataan yang sangat kuat bahwa kita ingin memiliki keluarga yang didrive, yang dipimpin, yang dibawa berjalan dalam iman. Kalau kita berani menyatakan itu, Yesus hadir. Amin. Amin. Yesus hadir dan akan ada banyak surprise di sana. Tantangannya, masalahnya itu sama saja. Orang yang tidak mengenal Tuhan juga ngadepin masalah kok. Dan kita menikmati matahari sama dengan mereka menikmati matahari juga kan. Itu semua kebaikan yang ada. Angin yang dingin selilir kita juga menikmati, mereka juga menikmati. Jadi termasuk kalau angin atau badai atau apapun membuat kita jadi flu. Bukan cuma orang di luar Kristus yang ngalami flu, kita juga ngalami flu. Dan kadang-kadang flu itu 3 tahun loh tapi COVID. Ya ternyata flu aja gitu. Tapi daya tahan kita ini ketika menghadapi situasi seperti itu, mau dibawa kemana? Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan, situasi di sekitar, kita ingin keluarga kita ini terjaga, hidup tetap baik-baik saja, hidup tetap menyembah Tuhan. Tetapi penyembahan dan iman kepada Tuhan itu bukan berarti segala sesuatu aman. Nah ketika Nabi Nuh, Nabi Nuh, ini anak-anaknya Nabi Nuh ini, di dalam Kejadian pasal yang 7, waktu Nabi Nuh mengatakan, waktu Tuhan mengatakan, bangun bahtera, kamu dan keluargamu. Jadi ada dia dengan istrinya, 3 anak dan 3 mantu yang mau diselamatkan. Sebenarnya ketika Tuhan memanggil Nuh untuk membangun bahtera, ini semua questioning buat dia juga, ini gimana gitu. Mau beriman tentang apa yang akan terjadi, sesuatu yang akan mereka hadapi. Kira-kira apa respon anak-anak daripada itu? Pernah baca nggak di Alkitab? Kita cuma tahunya Nabi Nuh gitu, bikin bahtera. Responnya anak-anak Nabi Nuh itu kayak apa ya? Tuhan ngomongnya sama Nabi Nuh saja, atau Tuhan juga ngomong ya sama anak-anaknya? Sengaja saya mengangkat ini. Tuhan ngomong gak sama anak-anaknya?
Jadi kita tahu memang Tuhan ngomong sama Nabi Nuh. Nabi Nuh menyampaikan, ya, Alkitab tidak memberi informasi apa-apa, kecuali mereka bekerja membuat bahtera sesuai perintah Tuhan. Dan ketika mereka disuruh masuk ke dalam bahtera, mereka masuk seperti yang tertulis dalam Alkitab. Nah, dalam menghadapi tantangan zaman yang jahat seperti itu, waktu itu aja udah jahat, apalagi zaman sekarang ya. Sekarang bisa tiba-tiba orang hilang aja gitu, ini sangat jahat. Kita sedang hidup di masa yang sangat jahat, yang kita nggak pernah tahu. Hanya gara-gara masalah kecolek aja, kesenggol di jalan, nyawa bisa hilang. Ya, ada terlalu banyak yang agak miring begitu. Ya, kesenggol dikit itu miringnya ke sono. Jadi ada reaksi-reaksi yang kita nggak bisa menyangka. Orang yang hidup baik-baik, ya, sama akhirnya seperti orang yang berkendara. Kalau nggak kita yang nabrak, orang yang nabrak kita. Dan akhirnya dampaknya seperti apa? Nah, kita melihat bahwa keadaan pada masa ini, pada masa sekarang ini begitu cepat, tapi kita mau tepat, betul enggak? Apalagi yang couple seperti kalian, mau cepat dan mau tepat begitu. Nah, ini kan membutuhkan sebuah konsentrasi, yang membutuhkan sebuah komitmen dalam diri kita. Dibutuhkan sebuah saling pengertian di antara suami istri, termasuk anak-anak. Kalau Tuhan bicara kepada anak-anak Nuh, kemudian nanti kita akan melihat, berarti Tuhan juga peduli sama anak-anak itu. Bukan hanya Nuh. Tuhan itu saya katakan gak egois sebenarnya. Banyak orang-orang yang ketika menghadapi tantangan ini mengatakan, Tuhan egois sangat sih. Aku ini mau dibikin kayak apa? Tapi sebenarnya pengalaman iman bersama dengan Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang membawa kita untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang orang lain di sekitar kita itu tidak mengalaminya. Kalau ketika kita mau menjadi keluarga yang betul diarahkan oleh iman, dan iman itu kepada Kristus, maka kita akan melihat bahwa your next gen, ya, anak-anak yang terlahir di dalam keluargamu, yang akan terlahir dalam keluargamu, anak-anak yang akan juga memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Hanya tergantung, apakah ketika mereka berada di dalam persimpangan seperti ini, dalam keseharian dengan kita, dalam kesibukan dengan kita, masih mau mengerjakan sesuatu yang merupakan agendanya Tuhan. Karena kesibukan itu seringkali membuat kita keluar dari agenda Tuhan, dan kita punya agenda sendiri. Tapi tetap kita memakai istilahnya, namanya bahwa ini adalah kehendak Tuhan, in my family gitu. Tapi kalau mengatakan ini adalah pelajaran iman bagi kita, kita mesti bertanya, apa sih peran kita sebagai orang tua, supaya our next gen ini betul-betul bisa kemudian melangkah seperti apa yang telah kita jalani. Antar generasi nggak boleh kepotong. Saya sedih sekali sebenarnya beberapa hari ini, karena ada 2 anak dari sepupu saya, ya, bukan di keluarga inti mama papa, tapi dari kakak adiknya. Itu sepupu saya. Lalu mereka punya anak. Saya berpikir mereka baik-baik saja. Mereka masih tetap ke gereja. Mereka masih hidup dengan iman dan memegang imannya di dalam Yesus Kristus. Tahu-tahu saya dapat foto. Saya nggak mau tunjukin di sini, ya. Ganteng, tinggi besar, gagah. Badannya nggak ada yang seperti dia. Walaupun di sini tadi saya lihat cocok ya enggak, tapi dia betul-betul gembang, cakep. Malah, aduh, hati saya sedih sekali. Terus saya mulai akhirnya pergi ke masa lalu, ingat sepupu-sepupu saya. Ya. Karena kami dari generasi opa-oma, oma saya itu yang membuat saya kemudian punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Ketika papa mama
sibuk dengan pekerjaannya. Oma yang selalu kasih uang persembahan untuk saya tetap ke sekolah minggu. Ya. Keluarga bisa seperti demikian. Sekarang saya lihat foto papa mamanya, sepupu saya anak paling bungsu dalam keluarga adik saya itu. Ya. Papa mamanya duduk di pojok, anaknya duduk dengan begitu, ditemani dengan satu orang ustaz mungkin di situ. Papa mamanya lagi ketawa-ketawa, tapi saya yang menangis. Apa sih yang dipikirkan oleh mereka? Lalu salah satu adik saya katakan ini, masa-masa seperti ini, masa-masa ketika Kristus akan segera datang, kok malah pindah? Itu otomatis aja adik saya ngomong gitu. Nggak melihat ya zaman kayak begini. Semua yang dituliskan Alkitab sedang terjadi. Kita nggak pernah tahu kapan Yesus datang. Itu sebuah kesedihan sebenarnya. Karena tidak memperhatikan, karena tidak tetap berpegang. Kedua orang tua sudah meninggal memang. Tapi keluarga daripada kakek nenek saya, itu kakak adik mama saya itu masih sering kumpul, arisan dan lain sebagainya. Tetapi saya tahu nggak bermaksud sombong. Keluarga dari papa mama saya, papa itu Buddha. Bertobatnya juga belakangan. Karena dia sama sekali dia bilang, ini kalau nggak dipantek dia nggak lepas dari judi. Sampai semua kolaps suatu habis. Tuhan satu-satu anaknya dipanggil untuk terima Yesus, dan kemudian dipanggil menjadi hamba Tuhan. Orang yang mau berjalan dalam iman akan mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Justru ketika kita mau komit, disitulah Tuhan membawa kita kepada pengalaman itu. Pengalaman akan membawa kita dan anak-anak kita pada saat di persimpangan ini mau dibawa kemana. Kalau keluarganya Nuh, dia tahu. Karena Tuhan katakan masuk ke dalam bahtera. Dan keluarga ini menjadi keluarga yang punya iman, ya, punya faith dan juga faithful, taat kepada Tuhan. Karena di dalam 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dia punya faith, dia mengatakan ini aku mau ikut apa yang Tuhan mau. Dan dia faithful. Faith sama faithful dalam bahasa aslinya itu memang akar katanya sama. Makanya saya nggak mengambil kata taat, obedience, walaupun dia udah masuk di dalamnya. Orang yang faithful pasti dia obedience. Punya iman, pasti setia, pasti mau taat. Itu konsekuensinya. Tetapi ketika kita mau faithful, mau taat, mengalami, kemudian kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan buat kita. Masalahnya sekarang adalah berani nggak kita berdiri bagi keluarga kita? Bukan hanya keluarga inti yang saudara bentuk loh, papa mama, kakak adik. Karena kita di timur nggak akan pernah bisa lepas dari keluarga. Kita mau disentuh dengan dunia barat yang individualis juga seperti apa? Nggak bisa, kita juga butuh mereka. Ya. Apalagi kalau saya lihat kebanyakan Chinese, ya, keluarga itu kan sangat kuat. Dan keluarga itu blessing. Keluarga itu blessing. Siapa di sini yang orang tuanya telah mewariskan iman? Oke? Yang orang tuanya mewariskan iman, ikut ke gereja oleh karena papa mama, ya, kebanyakan kita. Itu blessing. Tapi kalau kita mau flashback, seberapa mereka mendorong kita untuk beriman kepada Tuhan, itu beda-beda mungkin setiap keluarga. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mau berdiri bagi keluarga kita, berdiri berarti kita siaga, kita siap untuk masuk berseluncur, ya, berseluncur atau berselancar dalam perjalanan iman itu. Ketika masuk dalam bahtera, melangkah masuk dalam bahtera, walaupun perjalanannya di bahtera yang besar itu mungkin beda, ya, berselancarnya berbeda, tetapi ketegangannya sama, bahkan
mungkin lebih besar yang dihadapi oleh keluarga Nuh ini. Tetapi memang dalam Genesis 7 ayat 1 dikatakan, masuklah dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Bisa katakan kepada diri sendiri, aku dipilih. Aku dipilih. Keluargaku dipilih. Ya. Karena kebetulan lo saudara ada dalam perkara ini. Gak kebetulan lo gabung di SIF. Ya. Itu Tuhan lo. Saya percaya gak ada yang kebetulan. Ketemu dengan siapa, nikah, membentuk keluarga, kemudian berjalan di dalam bahtera ini, bahtera rumah tangga. Kalau itu Tuhan yang meminta, Tuhan ada di situ. Kenapa demikian? Karena kalau Tuhan bicara, berarti Dia akan bertanggung jawab. Karena kalau Dia berfirman, firman-Nya itu yang jadi jaminan. Karena Dia sendiri kan firman yang menjadi manusia. Yang dia tahu adalah dirinya, kehadirannya. Kalau Dia hadir, kalau Yesus hadir, sekalipun itu perahu bergoncang, kita mulai katakan bangun Tuhan, bangun Tuhan. Tuhan tenang aja, malaikat matanya ada apa? Kitanya sudah deg-deg, kitanya sudah ketakutan. Dan pengalamannya itu bisa jadi sakit, pengalamannya bisa bisnis yang lagi berada di tebing-tebing ini perlu tantangan iman untuk melihat Tuhan campur tangan di situ. Tantangannya mungkin hubungan orang tua dan anak, kakak dan adik yang sedang mengalami clash dan lain sebagainya. Tapi Tuhan ada di situ. Dan kalau kita berjalan di dalam iman kepada Tuhan dan berjalan di dalam perintahnya, dikatakan dalam 6 ayat 18 Kejadian. Karena saya mau tetap di seputar Nabi Nuh dan keluarganya. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Aku akan mengadakan perjanjian. Ada covenant. Ketika saudara menikah, yang disebut dengan janji nikah itu covenant. Dan covenant itu dibuat, disaksikan mungkin oleh jemaat, oleh pendeta yang hadir. Tapi covenant itu, pernikahan itu dibuat juga di hadapan Tuhan dan kepada Tuhan. Ketika kita membuat itu di hadapan Tuhan, itu jadi covenant. Dan itu tidak akan pernah bisa diputus. Sekalipun kita berusaha memutus, di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang sifatnya kekal. Kalau Tuhan sudah memberikan covenant dan perjanjian, ikatan perjanjiannya adalah covenant, itu tidak akan hilang. Dia bertanggung jawab. Seringkali kita melihat covenant sebagai sebuah beban. Marilah kita melihat kalau itu covenant, justru Tuhan yang akan hadir, yang menolong kita. Dia yang akan ambil bagian di dalam serangga-serangga dalam keluarga kita. Nah, di dalam covenant ini saya ingin kita memperhatikan, ya, bahwa kalau covenant diberikan bukan hanya kepada orang tua, tapi kepada generasi, your next gen juga. Ya. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Kepada mereka, bukan hanya kepada Nuh ternyata. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Lalu berikutnya, Allah membuat manusia itu menurut gambarnya, God image sendiri. Dan kamu beranak cuculah, bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ia bertambah banyaklah di atasnya. Ini sebenarnya Tuhan, kenapa dikatakan sebagai covenant? Tuhan sedang kembali kepada rencana Allah melalui manusia yang sudah gagal ketika memang mereka sudah hidup di dalam dosa. Tuhan memilih orang-orang yang mau melangkah seperti Nuh di tengah zaman yang jahat ini, menjadi keluarga yang terpilih,
supaya kita memenuhi bumi ini dengan keluarga-keluarga yang disertai oleh Allah. Karena dikatakan kita dibuat menurut gambarnya. Untuk itulah ketika saudara suami istri ketemu, di dalam diri kita itu adalah God image yang berjumpa satu sama lain. Gak main-main. Bukan pernikahan yang penting punya anak, bukan nikah supaya punya teman, nanti tuanya ada teman. Enggak. Keluarga tidak sesederhana itu. Tuhan punya maksud dengan hidup kita. Tuhan ingin kita growing dan menikmati your own journey in your family. Dan Tuhan punya misi melalui keluarga-keluarga yang memang sudah punya covenant dengan Tuhan. Orang yang ingin menyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, keluargaku akan berjalan dengan iman bersama dengan Engkau. Seperti langkah yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan keluarganya. Saya kembali kepada Kejadian 1:27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri, dan kamu beranak cuculah, bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Jadi ini sebenarnya yang dikatakan kepada Nuh, ini sebenarnya Tuhan sedang kembali kepada rencananya yang semula. Dia memang akan memusnahkan bumi, tetapi rancangannya itu tidak pernah bisa digagalkan. Tapi itu akan berlaku kepada orang-orang yang memang mau beriman dan mau setia berjalan dalam keluarga masing-masing. Karena iman, dalam Ibrani 11:7 katakan, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ini iman, sesuatu yang gak kelihatan, tapi Tuhan memberikan petunjuk tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat, Nuh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi untuk menyelamatkan keluarga diperlukan persiapan bahtera. Diperlukan persiapan bahtera. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Saya mengambil terjemahan lain dari MILT ya. Dengan demikian, dunia dihukum. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi bukan Nuh yang menghukum dunia, tetapi melalui ketaatan Nuh, apa yang menjadi rencana Allah bahwa orang yang hidup dalam kejahatan itu akan dihukum. Mereka akan menghadapi pengalaman dengan Tuhan sendiri. Tetapi bagi orang yang mau masuk ke dalam bahtera dan punya God's covenant dalam hidupnya, betul, mungkin gelap, mungkin ada badai, tapi di dalam bahtera kita itu ada Tuhan. Karena ketika dia mengatakan ini merupakan covenant, langkah iman kita kepada janji firman-Nya, Tuhan bertanggung jawab. Namun persiapan macam apa untuk kita bisa mempersiapkan kita, pasangan, betul hidup dalam iman, dan kemudian juga bisa mempersiapkan generasi berikutnya. Jadi orang seringkali berpikir begini, persiapkan anak-anak kemudian kita sekolahin di sekolah Kristen. Ya, kita ajak ke sekolah minggu supaya setiap minggu juga ke gereja dengan firman paling enggak. Ya sudah, gitu. Ya. Tapi sebenarnya nanti kita akan melihat dari hasil survei. Ya. Sebenarnya hasil daripada seseorang kalau hanya ikut
ikut saja diajar di sekolah minggu, bukan berarti nggak usah diajak ke sekolah minggu ya. Bukan begitu maksudnya. Ya. Saya sedang ingin membandingkan dengan efektivitasnya. Atau ketika kita menyekolahkan anak kita di sekolah terbaik, yang mungkin itu sekolah Kristen terbaik begitu. Berapa banyak yang mereka akan serap untuk hidup dalam iman. Seorang yang sangat terkenal, saya sebenarnya suka dengan Josh ini ya. Coba slide berikutnya. Josh McDowell, seorang penulis buku yang luar biasa, seorang pembicara seminar yang luar biasa. Dia membuat buku-buku devotion buat family. Dia mengatakan family come first dibandingkan hal yang lain. Dan dia mengatakan apa? Ini kesan yang diberikan. Walaupun dia sudah sekitar 60 tahun di pelayanan, anaknya sekarang sudah menjadi hamba Tuhan juga, menjadi penulis buku rohani juga, anak daripada Josh ya. Nah, kalau nggak salah yang paling pojok situ tuh yang saya sempat lihat bukunya, dia udah terima penghargaan macam-macam ya, lalu 60 pelayanan. Tapi Josh masih akan tetap mengatakan kepada orang lain, sukacita terbesar dalam hidupnya itu adalah keluarganya, bukan keberhasilan dalam pelayanan. Ini orang top loh, orang hebat ini. Tapi dikatakan sukacitanya itu dalam keluarganya. Dia dan istrinya sudah menikah 52 tahun, punya 4 anak dan 11 cucu. Siapa yang mau punya anak sebanyak itu? Ada? 4? Sekarang 1 aja mikir-mikir gitu kan ya. Jangan sampai gak punya anak loh. Ya, saya tahun 2004, mungkin 2 tahun lalu sempat ke Korea. Itu pastor-pastor di Korea itu lagi ini hatinya ketakutan. Karena nggak ada anak-anak yang lahir ke sekolah minggu. Terus orang-orang mudanya nikah sih mau, nggak mau punya anak, repot. Jadi betul lah tadi siapa yang mimpin ya, dengan semua kerepotannya dengan membawa anak ke sini gitu. Ya memang anak-anak ya begitu. Tapi orang dulu bayangkan ya, ada yang 25 anaknya. Ya, tapi ya memang itu zaman dulu. Sekarang aja yang 2 anak cukup aja sekarang makin berkurang. Ada yang 1, ada yang nggak mau punya anak, mau menikmati hidup saja. Ya, kurang seru kalau nggak punya anak. Ya, apa sih? Karena kita punya anak, kita bisa impartasi iman. Ketika berkata tentang mempersiapkan generasi berikutnya, itu bukan sesuatu yang nanti kalau anak sudah gede. Enggak loh. Itu saya katakan tadi, pengalaman anak masih 5 tahun, bahkan sebelumnya mereka itu bisa mengalami pengalaman iman dengan Tuhan. Oleh karena orang tuanya ngajak dia berselancar, karena orang tuanya ngajak dia masuk ke dalam bahtera itu untuk bisa juga mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Semakin muda usia anak itu, semakin kesan yang kuat tertanam dalam dirinya, dan dia akan mengalami pengalaman iman dan pengalaman iman yang luar biasa. Ya. Mungkin orang nggak bisa membuktikan kayak apa gitu. Ya. Tapi dari satu penelitian yang saya buat ini, kata para pakar yang saya kumpulkan, sampai ketika bayi masih dipeluk begini aja, ketika mamanya setia menyusui dan betul-betul caring begitu, itu ada ilusi yang muncul dalam diri anak itu, si bayi ini, bahwa ada orang nih yang begitu, kalau aku dingin, aku dipeluk, aku digantikan popoknya, digantikan celananya, pampersnya. Ketika aku teriak lapar, aku ada yang kasih makan. Itu tuh menciptakan sebuah ilusi di dalam diri anak. Ada seseorang, walaupun dia masih dalam tumbuh kembang, dan dia bekerja melalui perasaan-perasaan di dalam dirinya. Tapi mau bagaimana lagi, karena otak bayi belum berkembang pada saat dia lahir. Nanti 1,5-2 tahun baru akan berkembang menjadi full.
Saya sangat yakin ibu-ibu muda sudah membaca bagaimana perkembangan otak itu kan berproses begitu. Ya. Tetapi relasi kedekatan ibu dengan anaknya ini itu bisa menciptakan iman. Ada hubungannya kalau ada pribadi yang care terhadap dia. Khususnya usia 0 sampai 3 tahun. Yang kelihatannya gergetin amat sini gitu. Ya. Tuh kan, coba kalau udah kayak gitu, aduh kepala rasanya gimana gitu. Ya, bikin malu aja gitu. Kenapa kita pisahin anak-anak dengan orang tua? Ini baru aja ada yang ngomel nih di konferensi. Ya, saya baru hadir di konferensi pelayan anak Indonesia di Haris. Ya. Dikatakan bahwa kita ini seringkali kalau dengar itu suara anak-anak, kita tuh udah gitu, nggak nyaman banget. Kita udah terbiasa dengan kenyamanan begitu. Terganggu sama anak, itu kita nggak nyaman. Ya, tapi kita nggak pernah tahu ketika anak-anak itu memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami pengalaman iman sama Tuhan. Dan kita adalah bagian yang akan menciptakan, creating that faith dalam diri anak kita. Bagi anak-anak, iman itu sangat sederhana. Ketika dia tahu orang tuanya care, ini kedekatan emosional. Karena anak-anak seperti bayi itu tidak berdaya, perlu tangan orang tuanya. Ini sebenarnya kesempatan emas, bukan diserahkan kepada Leni loh. Rugi kita loh. Rugi kita, betul. Kalau kita serahin anak kita ke Leni, rugi. Bukan nanti dia dikasih obat bla bla, bukan. Itu pasti kita harus jaga. Ada CCTV, ada satpam, ada macam-macam lah untuk menjaga mereka gitu. Ya kalau kita mau lihat rumah orang sekarang kan begitu supaya gitu. Tapi momentum kita dengan dia, karena Tuhan bisa pakai anak kecil ini yang tidak berdaya ini untuk kemudian berdampak dalam iman kepada kita. Saya ini nggak kurang sibuk ketika saya punya anak-anak. Kadang ketika saya sudah berjalan, ketika anak sudah besar, saya nyesel setengah mati. Saya bilang, aduh, nyesel saya. Sayang sekali momen-momen itu. Karena kalau kata perempuan bisnis ya, yang wanita-wanita yang sibuk, istilah wanita karir. Ya. Kalau mau dilihat dari karir, saat itu saya sudah di wakil ketua lah seperti sekarang, bagus. Ya. Antar rapat gitu kan, eksekutif antar rapat dipanggil. Itu tuh berdampak buat anak-anak saya. Dan saya katakan untuk Tuhan, kalau saya bisa kembali pada masa anak kecil gak apa-apa. Menjadi ibu rumah tangga itu indah. Ya, wah, buat anak sekarang, buat gadget mana mau. Ya. Caranya bisa berbeda, tetapi sentuhan kedekatan itu pengalaman yang tidak bisa kita dapat dari siapa-siapa kecuali dari anak kita. Nah, keluarga berperan dalam meneruskan iman, nilai-nilai kebenaran Alkitab kepada generasi berikutnya. Dan pengalaman itu harus intergenerational. Bukannya nanti ketika dia udah gede baru kita ngomong sama dia. Tapi ketika dia masih kecil pun mereka pun bisa mengalami pengalaman. Itu sebabnya harus berjalan sama dengan kita. Seperti Nuh membawa masuk ke dalam bahtera sama-sama, hanya memang mereka udah dewasa aja. Karena memang kisahnya demikian. Tapi saya ingin mengatakan bahwa itu merupakan pengalaman di mana iman akan muncul. Tadi saya nyinggung ya, anak dikirim ke sekolah minggu, anak dikirim ke sekolah Kristen. Tapi sebenarnya iman itu bukan diajar, iman itu ditangkap. Dan momentumnya adalah ada saat keseharian bersama dengan kita. Karena anak-anak kalau diajar, ya, itu dia udah tahu. Apalagi anak-anak kita cerdas-cerdas, sudah tahu. Saya ingat waktu anak-anak kecil, itu semua anak-anak dosen dalam kampus. Guru-guru sekolah minggu nggak gampang ngajarin anak-anak dosen. Sudah tahu duluan katanya gitu. Guru-guru sekolah minggu, ya, sudah tahu karena diajar. Sekolah minggu, ntar ikut yang namanya Royal Ranger.
Sudah tahu di sini sampai anak saya bilang, aku capek mah. Ya. Setelah itu nggak mau lagi ikut Royal Ranger. Pagi aku sekolah, tiap Jumat pulang nggak ikut Royal Ranger, belajar lagi. Capek aku mah. Sebenarnya kalau anak kecil mau ngomong, kan ini dia sudah, waktu itu dia sudah di usia berapa waktu itu ya, mungkin sudah SMP kali ini, masih Royal Ranger. Sama-sama sama anak-anaknya Pak Agus. Ya. Tapi anak yang lebih kecil pun kalau dia diizinkan untuk ngomong, dia akan ngomong, aku capek. Ya, belajar semua di sini. Kenapa? Karena impartasi iman itu bukan diajar. Ya, presentasinya nggak banyak ketika mengirimkan anak ke sekolah minggu, tapi perlu diajar. Ke sekolah umum, tapi perlu diajar. Tapi jangan dibiarkan mereka dapat ajaran-ajaran yang segera mengisi ini. Justru impartasi imannya di dalam rumah. Henrietta Mears mengatakan begini, faith is taught more than it is taught. Anak menangkap iman itu melalui perjalanan sehari-hari dengan kita. Karena anak sebenarnya adalah minta keteladanan. Ketika anak bisa bersebelahan dengan orang tuanya, berinteraksi dengan orang tuanya, apa yang orang tuanya nyatakan sebagai iman, dia itu bisa menangkap. Satu kali, anak saya sudah besar-besar waktu itu. Kami di ruang tamu, kami berdoa penyembahan. Ketika berdoa itu, ini tidak langsung saya lihat begitu ya, tapi ada pesan yang kuat. Di kursi yang kosong, jadi kami duduk di ruang tamu ya, ruang keluarga tapi pakai kursi tamu. Lalu di sana tuh ada satu kursi lain ya. Kami lagi penyembahan di sini. Lalu saya lihat Tuhan Yesus duduk di situ. Saya lihat Tuhan Yesus duduk di situ. Tambah gimana penyembahannya? Tambah seru kan? Katanya wanita kan intuisi kan lebih hidup dibandingkan para pria. Jadi waktu itu saya makin menyembah Tuhan, tapi saya tidak mau itu menjadi pengalaman atau berkat buat saya sendiri. Saya berbagi sama anak-anak dan kepada suami saya. Saya katakan ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir di sini. Mama lihat Tuhan Yesus duduk di situ. Dia ada di dalam penyembahan ini, dalam ibadah kita. Itu nggak pernah dilupakan oleh anak saya, saudara. Apa yang saya alami, itu saya harus bagi. Ketika duduk bersama, itu anak segera menangkap. Ketimbang kita hanya ngandelin, ajar sini terus. Pengalaman sehari-hari dengan mereka, itu akan menolong mereka untuk kemudian menangkap iman itu. Ya. Nah ini saya dapat ya, slide berikutnya. Ini yang terjadi. Saya merasa perlu mengangkat hal ini untuk menjadi perhatian baik bagi saudara, begitu juga bagi gembala dan mungkin staf yang ada, ya, yang terjadi untuk pendidikan, ya, pendidikan Kristen di dalam gereja. Rumah bergantung, keluarga bergantung kepada gereja untuk pengajaran iman. Jadi anaknya dimasukkan di sekolah minggu. Saya katakan presentasinya gak terlalu besar. Yang lebih berdampak adalah harusnya yang next berikutnya. Gereja menginspire, equip adults to teach at home. Karena anak menangkap iman. Karena iman kalau iman cuma diajar aja, itu bukan iman, itu pengetahuan. Itu pengetahuan. Ya. Jadi justru sebenarnya gereja yang seharusnya memfasilitasi melakukan sesuatu pemberdayaan agar keluarga-keluarga itu kemudian bisa melakukan di dalam rumah bagi anak-anaknya. Satu yang saya katakan tadi, ya, bahwa iman ditangkap melalui pengalaman bersama-sama dengan orang tuanya. Kita gak harus menjadi orang tua yang sempurna untuk menjadi contoh, bukan itu. Karena anak pun harus melihat sisi kemanusiaan kita yang punya kekurangan ini. Tapi ada Tuhan di sana. Itu yang harus ditangkap oleh anak-anak kita. Bukan menjadi orang tua, aku harus rohani dulu ya nanti baru punya anak. Aku
aku harus sempurna dulu ya. Enggak begitu. Saya slide yang kedua. Lewatkan ini. Oke. Peran orang tua. Ini hasil dari bilangan Research Center ya. Dikatakan 3 dari 4. 3 dari 4 itu ada 4.095 responden. Jadi 3/4-nya mengatakan merasa tidak mendapat bimbingan yang cukup dari orang tua atas pertumbuhan spiritualitasnya. 1 dari 5 merasa orang tuanya tidak pernah memberikan perhatian pada pertumbuhan pribadinya. Slide berikutnya. Nah, kita lihat. Ini untuk orang tua yang sebenarnya orang tuanya bersungguh-sungguh loh di dalam Tuhan, bukan orang tua yang cuek. Dikatakan di sini tentang orang tua, apakah sering berdiskusi hal-hal rohani? Ayah dan ibu dua-duanya itu cuma 27,6% yang berdiskusi rohani dengan anak. Ya, dari 4.095 responden. Lalu 16% itu hanya ibu. 10,7% hanya ayah. Dan 4,6% keduanya tidak. Jadi setelah mereka dewasa, mereka ditanya, mereka nggak ngalami itu orang tua berdiskusi, berinteraksi. Padahal untuk keluarga yang dipimpin oleh iman, faith at home, ada 3 hal. Ajar, alami, tugaskan. Ajar, alami, tugaskan. Dan orang tua bisa mengajar, memberikan dari gereja, dari sekolah nggak apa-apa, tetapi pengajaran iman, pengajaran firman di rumah itu sifatnya interaktif, diskusi. Apalagi bagi anak zaman sekarang, ya, nanti alfa, nanti terus beta. Ya, kita harus jadi bestie dengan mereka. Sekarang saya dengan anak saya saja itu cukup jauh gapnya. Ya, itu karena tadi saya katakan saya menikah agak lambat, lalu anak-anak sudah di generasi di akhir Z, ya, itu saja udah kurang nyambung. Sementara saya baby boomers. Gimana coba? Harusnya 1 generasi aja gitu, supaya bisa connect, ya. Nah, tapi di sini mari kita lihat bahwa ketika kita interaktif, perhatikan kapan teachable momennya bagi si anak. Tadi saya katakan, ketika saya berbagi pengalaman itu nangkep tuh. Iman ditangkap dan itu lancap, nggak akan pergi dari diri mereka. Kita kenali ketika berinteraksi, kapan dia punya teachable moment. Lalu yang kedua adalah alami, sertakan anak-anak, jangan sendiri. Ya tentunya untuk hal rahasia, privasi orang tua. Tapi kehidupan bersama sebagai keluarga, libatkan anak dan kemudian tugaskan anak untuk berdoa misalnya. Atau kasih tugas, kamu berdoa buat Allah ya, gitu. Saudara akan terheran-heran ketika doa anak kecil dijawab. Mungkin kemudian pokoknya terima Yesus sebagai juru selamat. Dia sendiri kemudian akan semakin bertumbuh. Kita memuridkan, kita mementori dia. Walaupun masih kecil, lebih berdampak buat dirinya. Jadi jangan pikir nanti kok udah gede. Saya pernah mendengar seorang pembicara yang mengatakan begini, ya mumpung masih anak-anak kecil, jadi dia tuh sibuk sekali pelayanan. Mumpung anak-anak kecil nggak apa-apa ibu-ibu, pelayanan nanti kalau udah remaja kritis, kita diprotes sama mereka gitu. Dalam hatiku, keliru bos. Tapi karena bukan saya pembicara, jadi saya diam aja. Waktu saya bertanya juga nggak ada jawaban. Ya kan? Karena justru masa anak-anak kecil itu masa-masa gold, masa-masa emas. Untuk mereka ngalami Tuhan semakin kecil, pokoknya sebelum 9 tahun, libatkan mereka dalam doa-doa kita, dan mereka akan melihat doa dijawab. Kalau doa kita dijawab, kita akan katakan. Saya selalu berbagi sama anak-anak, ini sudah dijawab, ini sudah dijawab. Ya mereka lihat bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu menyertai sekalipun kita menghadapi momen-momen yang sangat sulit dalam hidup ini. Tapi anak langsung melihat bahwa Tuhan campur tangan di situ. Ya. Apa persamaan orang tua dengan anak? Saya sudah di bagian terakhir, persamaan orang tua dan anak. Dia dengan kita dewasa, dia masih kecil. Sama-sama kita dibangun
Kita dibentuk, diciptakan dalam God image. Jadi dalam diri anak kecil yang kesel itu kalau lagi nangis, itu ada God image. Ya, karena memang caranya belum bisa ngomong kayak kita. Caranya ya nangis itu. Masih bagus dia nangis jadi kita tahu mungkin dia sakit, mungkin dia marah, mungkin apa. Jadi kita bisa berinteraksi sama dia. Ada God image dalam diri anak itu. Ada self worth. Ya, dia merasa bahwa dia juga berharga untuk diperhatikan. Sama seperti kita juga butuh perhatian. Anak kita juga butuh perhatian. Ya. Dan dia juga membutuhkan kebenaran dan keselamatan. Dan mereka juga butuh untuk tumbuh. Sama seperti kita. Jadi dengan ini sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa kita bisa jalan bareng sama anak kita. Nggak perlu membedakan aku dewasa, lu kecil ya. Jadi kalau iman gua bukan lu. Siapa tahu, nggak tahu Tuhan jawab doanya dia. Doa kita belum dijawab. Kita sendiri akan terkaget Tuhan. Gitu. Tapi yang penting sebenarnya adalah Tuhan ada di situ. Ketika kita mengatakan keluargaku adalah keluarga orang yang beriman dan akan mengikuti Tuhan. Di sisi lain, ketika kita tahu itu, perhatikan bahwa kita juga punya kebutuhan. Kita punya kebutuhan akan kasih sayang, kelembutan sentuhan, dimiliki, harga diri, esteem, dan self-actualization. Kalau kita diberikan kesempatan, apa sudah ditolong Tuhan, kasih kesempatan buat anak juga bicara apa yang Tuhan sudah tolong. Karena kita sibuk, kita terlalu sibuk. Jadi kita nggak ada waktu untuk mendengarkan. Tapi itu momentum yang sangat emas banget. Karena anak berbagi pengalamannya dan bisa memberkati. Jadi keluarga bisa utuh berjalan di dalam iman. Ayo. Masih rajin baca Alkitab? Masih rajin baca Alkitab? Injil sebagai cerita. Apakah Injil adalah cerita yang sudah selesai? Apakah itu hanya story? Atau cerita yang sedang berlangsung? It happened in our family. Have faith in the word of God. It will happen in your life, in your family. Siapa Yesus bagi Anda? Siapa Yesus bagi istri? Siapa Yesus bagi suami Anda? Pernah nggak ngobrol? Yesus buat lu siapa sih? Boleh menjadi discussion juga sama anak-anak. Kadang anak nanya, "Ma, Tuhan Yesus itu bagi mama itu seperti apa sih?" Kita juga bisa balik tanya, menurut kamu sendiri seperti apa? Terjadi diskusi tentang Yesus. Kita fasilitator, kita memfasilitasi, kita mengarahkan untuk bersama-sama mengalami pengalaman iman. Oke, waktu saya sudah habis. Terima kasih. Cek. Terima kasih dengan Pastor atau Ibu Ingrid atas pengayaan untuk kita. Dan teman-teman, kita juga memberikan kesempatan bagi teman-teman juga mengajukan pertanyaan ya, bagi teman-teman yang tadi mulai mau elaborate lebih jauh lagi terhadap hal-hal tertentu bisa, dan kita sebagai moderator juga akan bantu. Di sini aku akan mewakili sebagai orang yang sudah berkeluarga. Nah, Erik yang masih single. Iya, single belum nikah. Single belum nikah ya. Jadi sangat salah. Ya, nikah single. Ya, kalau boleh saya highlight sebentar ya. Poin-poinnya tadi banyak ya, yang saya agak terakhir itu teachable moment itu juga iya ya. Anak-anak itu, anak saya 3, Bu Ingrid. Jadi memang momen-momennya berbeda, sifatnya berbeda. Ya berbeda semuanya, nggak ada yang sama. Ada yang sama dengan siapa atau potong irisan-irisannya. Nah, teachable moment, terus ada iman yang ditangkap tapi bukan semacam dihafal gitu ya, kayak nyantol, semata-mata nyantol karena hafal. Ada transfer iman, itu ada di rumah. Libatkan gerakan anak, itu banyak ya. Nah, teman-teman kalau mau bertanya, bagi yang sedang mengalami atau ya mungkin hal-hal yang nggak perlu sampai private banget, tapi boleh lah. Nanti aku juga akan bantu ya dengan memulai pertanyaan pertama. Ya pertanyaan yang klasik ya hari ini gitu ya. Jadi
mewakili juga sebenarnya dari pihak orang yang masih mencari atau membangun ya, tapi juga berefek juga ke orang yang berkeluarga. Seperti ini pertanyaannya mungkin, pria imam dalam keluarga. Nah, maksud saya seberapa mutlak sih pernyataan atau kriteria itu, kriteria bahwa pria adalah imam dalam keluarga. Dan hari ini tuh kalau dulu ya mungkin zaman konservatif itu gampang ya, memang pria berperang, pria mencangkul, pria membangun gedung. Tapi kalau hari ini ekspresi imam di zaman itu tuh bagaimana? Maksudnya kaitannya dengan wanita juga melebur jadi satu ya dalam ekspresi melakukan sesuatu. Nah hari ini pria sebagai imam itu seperti apa sih? Kalau Bu Ingrid bisa menjelaskan kaitannya dengan hari ini. Imam dalam keluarga, sebenarnya itu istilah dari mana? Dari mana ya? Dari mana istilah itu imam dalam Hafalan ya? Hafalan biasa. Iya, frase umum. Ya, frase umum sih. Itu, apakah itu sesuatu yang salah kaprah? Atau dari saudara kita yang di luar sana, imam? Ya, walaupun kita memahami ya maksudnya ya, bahwa tanggung jawab rohani itu ada pada kepala keluarga gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketika berbicara betul, kita harus pergi aja ke 1 Korintus 11. Ya, perhatikan di situ. Kepala dari istri adalah suami. Ya. Kepala dari suami adalah Kristus. Kristus Allah. Gitu. Jadi sebenarnya payungnya sudah jelas. Payungnya sudah jelas ya. Hanya kalau masalah imam saya nggak dapat di Alkitab maksudnya. Ya, tapi mari kita melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan keluarga, betul harus ada yang menjadi pemimpin. Karena memang laki-laki, terus terang ya di dalam perjalanan saya ini wanita yang kalau mau dipilih gak nikah juga bisa. Ngatur berbeda gitu. Ya maksudnya bisa gitu. Gak nikah juga gak masalah kayak gitu. Ya, jadi bisa jadi kepala juga. Nah waktu masuk menikah iya. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa memang Tuhan mengatakan bahwa dia yang menjadi kepala di atas wanita adalah pria, sebenarnya dua hal. Yang satu bicara otoritas, yang kedua bicara sumber. Ya, bagi keluarganya, dan itu mengalir lewat istrinya. Disinilah akan didapatkan otoritasnya dia sebagai kepala, tetapi juga berbicara tentang tanggung jawab. Jadi bukan berbicara tentang semua dilempar sama cowok gitu, sama laki-laki. Sementara perempuannya diam-diam aja, gitu. Ya. Kalau dikatakan zaman dulu perempuan hanya di rumah nggak kerja kayaknya gitu, kayak ikut aja. Apakah memang urusan di rumah suami yang membuat? Penyediaannya suami, tetap otoritasnya suami. Tetapi lihatlah keputusan banyak dibuat oleh perempuan. Kalau dulu nggak jalan. Beberapa kali saya short video yang muncul kan ya, apakah di YouTube atau di Insta ya, itu muncul ya story. Gitu. Waktu ditanya gitu, apa yang membuat jadi langgeng gitu rumah tanggamu? Orangnya udah senior nih, gitu. Terus si suaminya bilang, ikutin aja yang dia mau, gitu. Betul. Sebenarnya si pemimpin sopo. Enggak, maksud saya itu kerjasama sebenarnya di antara suami istri. Ya, istri kan pelaksana sebenarnya, tapi ada banyak ketika keputusan kalau suami juga ada banyak juga itu yang saya katakan wanita-wanita juga punya leadership, jiwa leadership. Ya, jadi lihatlah, yang penting saling mengisi gitu. Ya, dan kalau dikatakan laki-laki sebagai kepala, itu tanggung jawab, bukan berarti udah serahin istri aja gitu. Jangan terlalu sempit gitu ya maksudnya, mengartikan pemimpin gitu ya. Tapi mungkin boleh tanya Pak, kalau misalnya
ada di dalam pernikahan itu ada istri-istri yang dalam tanda kutip itu mau lead maksudnya dia mau untuk kayak minta gini harus gitu, jadi ada harus gini, maksudnya suaminya juga diarahkan gitu. Menurut Bu Ingrid sendiri apakah banyak itu ya? salah atau sebenarnya ya enggak juga? Apakah itu salah atau ketika istrinya yang begitu dominan ya, kita konteksnya dalam kutip ini karena zaman sekarang ini saya lihat banyak banget keluarga-keluarga yang istrinya begitu dominan, akhirnya suaminya cuma bisa mengikut. Biasanya ya dari status ekonomi yang memang sudah dari awal perempuannya itu kan makin gimana ya, tapi ya itu ada terjadi. Nah itu salah tingkahnya kan banyak di situ. Apakah itu salah? Wanita, soalnya zaman sekarang wanita itu terpelajar. Wanita bisa menghasilkan uang tanpa cerdas. Ya. Bayangkan ya orang tua dulu ya, yang sekolahnya tidak tinggi saja bisa ngatur keluarga sedemikian rupa. Apalagi orang-orang yang tambah pintar, gitu. Ya, tapi tambah pintar bukan berarti kita nginjek kepala ya, karena tetap kita itu di bawah. Tapi dengan pengertian sebenarnya di bawah itu otoritas yang Tuhan berikan, ya, sebenarnya penghormatan. Perlu dua-dua pihak itu fleksibel di dalamnya. Kalau sudah jadi kurang ajar itu beda, gitu. Nggak memberikan kesempatan kepada yang laki untuk ngomong. Coba lihat deh di rumah, perhatikan. Kalau dalam satu keluarga ini anaknya yang cowok, ini satu keluarga yang cewek. Keluarga yang baru dibentuk ini, dia akan lebih cenderung larinya ke keluarga yang mana? Ke keluarga si cewek atau keluarga si cowok? Kalau ke cewek apa itu? Pada umumnya begitu. Ada umumnya begitu. Ya, karena cowok itu nggak detail. Ya, sementara urusan rumah tangga, relationship itu kan detail. Ya, jadi kalau istri tidak memisahkan engkau dari keluargamu aja gitu, itu sudah baik. Tapi maksudnya pasti si perempuan ini itu akan lebih condong ke orang tuanya untuk belajar. Mah ngurus anak gimana sih? Mah gini, itu ya udah memang mainannya sehari-hari sama mamanya, sama mertua. Ada sih yang bisa dekat, tapi yang namanya tetap mama lo sama mama gua. Ya gue ya pasti lebih gampang mama gua mau ngomel sama mama, ya gue biasa gitu. Kita mau stunning dikit mamanya nggak akan gimana, tapi suka sama mertua. Bisa stunning gitu. Kalau mertuanya pengertian gitu. Biasanya ke situ, tapi itu bukan karena gimana ya, tapi karena ya itu urusan domestiknya segala sesuatunya lebih banyak di cewek. Cowok coba kalian buktiin sendirilah kalau hari Minggu gitu lagi main kemana? Kalau bukan ke mall, tapi kalau ke mall juga ngumpulnya sama siapa? Misalnya begitu, sama keluarga yang mana gitu. Ya, biasanya Harus berimbang. karena cowok itu nggak terlalu tenang. Akhirnya kembali kepada si istri, bagaimana menyeimbangkan. Juga sama saja dengan tadi, ketika merawat anak harus kayak gimana, itu harus sama-sama. Walaupun ya memang kita lebih tahu, jadi gua baca gini, kita lihat lagi. Jadi cewek ini juga harus bisa menahan diri dan menghargai, menghormati suaminya. Itu barangkali dia juga punya pandangan yang nggak bisa dianggap gua aja yang paling benar gitu. Menarik. Dan teman-teman kita juga mengundang teman-teman juga untuk melontarkan pertanyaan ya. Dan mungkin ada yang mau bertanya, ya ini tentang keluarga in general ya, bukan pasangan. Ya silakan. Bu Ingrid atau Bu Indri? Iya, Ibu Ingrid. Dua-duanya sama ya. Bagaimana ini kita orang tua muda menjawab tantangan untuk menyampaikan iman kita ke anak-anak kita, di mana anak-anak kita ini sekarang imannya lebih ke Google sama YouTube. Jadi satu contoh aja, kayak ini kan teman saya pernah cerita, anakku lebih percaya Google daripada percaya informasi. Nah, tapi itu kan anaknya dia udah SMP, udah bisa baca. Nah, saya mengalami sendiri ternyata. Jadi waktu saya ngomong suatu statement, anak saya ngomong ngawur, padahal belum bisa baca. Terus saya balik tanya kan, loh, kok bisa kamu ngomong ngawur? Yang benar kamu tahu dari mana? Terus dia jawab YouTube.
Nah itu kan berarti sekarang anak-anak itu lebih beriman pada YouTube daripada orang tuanya gitu. Itu bagaimana maksudnya kita bisa mengantisipasi hal ini gitu. Kok imannya lebih ke YouTube? YouTube itu kan campur-campur, padahal orang tuanya yang ada di sebelahnya gitu. Itu masalah informasi mana duluan yang masuk. Nah, Ya, itu yang dipercaya oleh anak. iya. Jadi kalau kita sibuk, kita nggak ada waktu memberikan, kita udah kalah set gitu loh. Jadi kita udah percaya dulu. Kalau sekarang ke YouTube, kalau dulu guru lebih hebat dari orang tua. Gitu. Siapa duluan yang jadi guru? Lagi pula kita saking sibuknya udah kasih gadget sama anak dari sejak dini, gitu. Tanpa kita menyeimbangi gitu. Gimana supaya dia, ya itu connection baik hati dengan orang tua. Dia Referensinya gimana? Kalau sudah terlanjur gimana? Misalnya kita kan nggak tahu apa yang sudah ke input di otaknya. Jadi guru yang pertama dia ini kan nggak tahu kita apa aja. Kalau udah itu sudah jadi guru pertamanya, nge-reverse-nya gimana? Maksudnya membalikkan lagi? Sebenarnya kalau yang sudah masuk ya dia udah jadi pengetahuan dia ya, gitu. Tapi kan sebenarnya pengetahuan sih oke, apa saja bisa jadi pengetahuan. Tapi dia trust nggak, dia punya iman nggak terhadap itu sebenarnya kita harus lihat, gitu. Seperti tadi sebenarnya karena memang saya agak ini ya yang di poin ajar masih bisa ditampilkan nggak tadi? Bisa. Ya. Iya kan. Di situ ketika ajar itu bukan being taught ya, gitu. Tapi justru kalau dikatakan jadi bestie sama mereka. Kadang mereka ya sama orang tua itu kan nyimpan ya, nggak mau berbagi. Gitu lalu merasa diri hebat karena dia tahu banyak gitu. Apalagi kalau orang tuanya baby boomers. Kalau saudara kan sudah canggih juga di situ gitu. Dia lebih tahu banyak gitu. Saya juga nggak mau kalah gitu ya. Jadi apa yang belum tahu kita yang masih korek. Gitu. Jadi orang tua muda memang harus aware sama itu. Kita gampang banget sih. Kasih aja gua aman, gua kerja. Ya kasih aja gitu. Gua mau ngerjain yang lain. Yang nggak pernah terkoneksi sama kita. Kapan kesempatan kita ngisi dia? Yang penting gue bayarin lo sekolah, tapi di sekolah kan belajar juga agama, di gereja belajar juga agama, beres. Enggak, itu yang dikatakan enggak ada interaksi dengan orang tua. Kita justru dari sejak dini, dari sejak bayi makanya dikatakan lebih dini lebih bagus. Bukan nanti kalau udah gede udah penuh di sini. Itu sebabnya kalau pengajaran Katolik katanya berikan kepada kami anak sebelum usia 7 tahun. Di situ dibentuk dari informasi dan lain sebagainya, mereka akan kuat menjadi Katolik yang kuat. Gitu. Jadi usia dini itu luar biasa. Jangan miss the moment. Gitu. Sudah cukup menjawab ya, Bro ya. Gadgetnya dibuang. Gadgetnya. Dibuang. Kalau bisa ya, kalau sudah terlanjur biasanya susah. Ngerem terus mau difungsikan, dikendalikan. Ya, jangan dibuang. Ya sebenarnya saya melihat masih ada orang tua yang zaman sekarang ya sampai usia tertentu anaknya nggak dikasih gadget, ya bermain di alam, gitu. Jadi lebih touching dengan sesama manusia ya. Itu sudah jarang sih. Apalagi kalau orang tuanya sibuk setengah mati ya, dan orang tuanya yang gadget-gadgetan terus begitu ya. Tapi anak diberikan pengertian bisa, gitu. Ya, ketika dia harus pakai ya dipakai karena sekolah sekarang semua pakai gitu. Tapi memang ada waktunya. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu lagi mungkin sebelum nanti terakhir mungkin guys. Ya, dari yang bukan single sih ya, yang ada membangun atau yang single juga boleh ke keluarga. Keluarga itu kan bisa tentang orang tua juga ya, saudara, hubungan saudara. Kan itu bisa juga. Itu penting juga tuh hubungan persaudaraan itu. Ya, bisa kita simpan juga. Anak menyimpan, kita sama saudara juga bisa menyimpan. Kadang-kadang sama orang tua menyimpan. Bisa juga ya. Atau ini, aku wakilkan dulu deh. Satu lagi dari aku ini ya, aku juga ingin tahu juga. Kaitannya dalam iman ya. Kak ini makin marah seperti ini. Seberapa mutlak sih kaitannya dengan dalam orang yang beriman? Seberapa mutlak sih hidup berpasangan? Mutlak, kamu hidup harus berpasangan. Atau mutlak, itu tadi dibahas oleh Ibu Ingrid juga ya. Harus punya keturunan. Seberapa mutlak punya keturunan itu sebagai ekspresi
iman. Maksudnya sekarang kita bisa berargumen tuh teman-teman yang punya prinsip beririsan dengan ini. Pengalaman iman kan nggak bergantung pada pakem-pakem tertentu saja. Maksudnya hal itu in a way itu kan technicality. Kenapa itu jadi sebuah pakem? Apakah nggak tahu ya itu apakah kaitannya dengan ya kalkulasi atau dengan perkembangan dunia yang bagaimana? Itu pembenarannya banyak. Tapi maksudnya itu pertanyaan juga makin marah ya. Tadi Bu Ingrid juga melontarkan di budaya di luar negeri begini gitu. Nah seberapa mutlak sih Bu Ingrid? Kalau dibilang mutlak, nggak ada yang mutlak. Ya. Hidup orang diputuskan oleh dirinya sendiri. Mau nikah, nggak nikah, mau punya anak, nggak punya anak, begitu. Ya. Tapi kalau kita beriman, saya nggak sedang mengatakan harus punya anak. Ya. Ya. Nah itu perjalanan dengan Tuhan. Apakah anak yang terlahir itu memang merupakan rencana Tuhan bagi dia? Ada orang yang nggak punya anak, pengen punya anak, nggak punya, gitu. Ya. Lalu kemudian ketika mendapatkan itu sudah ada perjanjiannya sama Tuhan, dan dia mengalami banyak hal di situ oleh karena anak ini. Jadi itu sangat personal. Kalau tadi saya mendorong itu bukan sesuatu yang jadi pakem semua harus nikah, semua harus punya anak. Karena itu kan kembali kepada setiap pribadi gitu. Tapi maksudnya kalau punya anak, kesempatan untuk kita mengalami lebih banyak gitu loh. Karena kan ini kita lebih dari seorang. Ya hidup sendiri aja tantangan imannya banyak. Apalagi kalau tambah istri aja udah tambah banyak. Tambah istri udah tambah banyak. Iya kan? 2 jadi 1 kan? Masing-masing bawa backpacknya sendiri. Dibuka di rumah ya harus banyak. Apalagi ketika anak lahir. Gitu. Enggak ya memang kadang-kadang ya, kita supaya menutup pintu rasionalisasi terhadap kemalasan kita sebenarnya kita itu enggak, sebenarnya lebih kepada males saja sih. Maksudnya sudah repot ya, itu pembenarannya itu sudah sulit nih. Dunia bentar lagi katanya World War III lah, apakah tuh, jadi makanya itu sebegitukah gitu loh, supaya teman-teman itu dalam berkalkulasi atau saya dalam berkalkulasi atau menilai orang teman-teman saya juga nggak gimana-gimana gitu. Tuh ada orang tuh nggak begini nggak begitu gitu. Jadi ya pribadi juga saya juga bertanya supaya saya anak gua 3 nih lo. Nah itu kan kadang-kadang gitu. Dan nanti saya juga pusingnya luar biasa juga. Ya itu sih dari saya. Mungkin ada dari Erik atau dari teman-teman mungkin sambil tadi sudah berpikir dan melontarkan apa tercetus. Terakhir sebelum kita makan malam gitu. Ya. Ya. Apa itu? Ya. Oh, sudah. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum dinner ya. Apa mungkin? Sudah? Tidak ada? Yakin? Tentang persaudaraan, tentang orang tua. Nah. Kalau ya mungkin saya aja Bu. Mungkin tadi menarik ya. Tadi mungkin sebutkan ya bahwa kan kita ini sekarang mikirnya selalu kita ke anak kita gitu ya. Nah tetapi kan ternyata family ini permasalahannya bukan cuma kita ke bawah, tetapi kita ke orang tua kita. Apakah kita ini sudah menjadi anak yang baik belum gitu. Nah seringkali kan memang kita melihat ya banyak sekali ada keretakan-keretakan yang sudah terjadi dan itu sudah lama. Kira-kira ini gimana kita harus menyikapi, apalagi mungkin kita ketemu dengan orang tua yang mungkin susah diomongin dan sebagainya. Kita sudah dewasa ini yang sudah lebih memahami gitu juga merasa bahwa kan orang tua sering gitu ya, kamu ini tidak mengerti asal garam dunia seperti ini. Gitu. Dan kita mungkin melihatnya dengan cara pandang yang berbeda dengan keimanan kita mungkin. Kira-kira bagaimana kita memperbaiki hubungan yang sudah retak tadi yang ke atas? Iya. Saudara kembali aja kepada tadi persamaan orang tua dengan anak. Iya, apakah orang tua atau anak, kita sama-sama punya kebutuhan. Kita didesain itu sama. Jadi kita semua itu mengejar sana. Ya. Apalagi kalau sudah berbicara orang tua Kristen. Ya. Kita punya kebutuhan-kebutuhan yang sama. Saya ambil satu contoh saja. Misalnya untuk dihargai dan untuk didengarkan. Kita butuh, dia juga butuh. Gitu. Jadi kalau orang nggak diberikan kesempatan untuk didengarkan, pasti dia akan ngomong kayak gitu tadi. Gitu. Karena orang tua juga merasa bahwa dia berpengalaman betul. Ya. Apalagi kalau dia sudah tambah senior.
ya pokoknya gue yang paling tahu gitu. Jadi anak-anak tuh ribut mulu gitu jadinya, padahal dia udah butuh kita. Dia kan semakin senior ini udah jalannya udah susah di sana gitu, atau memang udah harus didampingi lagi, tapi tetap kekeh sama keinginannya. Yang kita tahu kalau gini bikin repot gitu. Dia tetap aja sama pandangannya, keinginannya. Ya, tapi sebenarnya setiap orang punya keinginan. Nah kalau nggak didengarkan, akhirnya ya rame gitu. Kita maunya gini, dia maunya begitu. Saya baru bulan lalu pulang, karena mama saya ngambek. Mama saya 86, sudah sakit. Sebenarnya bukan sakit sih ya. Terlalu banyak hal lah yang dipikirkan, mungkin kekhawatiran. Lalu akhirnya darah tinggi lah, ada asam urat lah. Mama itu dari dulu tuh darahnya kan nggak pernah tinggi. Jadi sepertinya yang di rumah udah pada nyerah gitu. Kamu pulang gitu. Kamu tolongin ini gimana ini? Itu udah pada senang semua di rumah. Terus saya pulang, ya udah ngobrol. Semua jadi ngandelin saya untuk ngomong sama rumah. Tapi saya nggak ngomong-ngomong, saya diam. Saya dengerin dia. Kalau saya ngomong, waktu saya ngomong, akhirnya sama. Saya oposisi sama dia. Kan mesti minum obat darah tinggi. Tapi dia kekeh bilang, nggak mau. Dia tutup mulut dulu. Terus satu kali tutup pakai selimut mukanya. Ini sama saya ngobrol, nggak pernah begitu. Dia tutup mukanya. Gitu. Terus saya bilang, ini ada apa kok? Saya bilang gitu. Ada apa kok ditutup mukanya? Nggak bilang gitu. Percuma, nggak ada yang ngerti katanya gitu. Ya, percuma didengerin. Maksudnya apa? Kemarin udah nyampaikan, udah tak sampaikan loh ya sama saudara-saudara. Gitu. Ini urusan pembantu tidur sekamar sama dia nggak mau. Suruh ke belakang, tapi memang ruangan di belakang tempat saya kan sempit, kecil, kok nggak manusiawi menurut cici saya gitu. Taruh di kamar, terus mama bilang sama saya, dia panggil saya Intan, ini kamu tahu nggak? Sudah ada suster yang tidur. Malam itu katanya mulutnya bau. Mama kebayang aja nggak bisa tidur. Ini nggak ada yang dengar nih, ceritanya belum keluar ke yang lain. Ya, ini dia mau coba kalau dia penyakitan, apa mama nggak tambah sakit? Dia ngomong gitu. Ya saya nyampein kan kepada ini. Oke, udah tak sampein kan ini sekarang apa? Rupanya dia nggak mau minum obat. Sampai akhirnya saya bilang sama cici saya, berani nggak? Gak usah minum obat. Berani nggak kita lepas? Gak usah paksa. Cici saya berani. Ya udah, gak usah dipaksa minum obat gitu. Tapi saya bilang sama mama saya, ya pagi tak tensi ya. 150, 160 tinggi kan? Bawahnya sih ada 90, kayak takut kan gitu. Jadi semua pikir, kalau stroke gimana? Udah ketakutan tambah repot gitu. Tapi mama saya bilang, gua seumur-umur gak pernah darah tinggi. Ini gara-gara obat semua ini kan jadi darah tinggi. Udah didengerin gak minum obat? Saya pulang. Cici saya 128, 80. Itu karena dia gak didengerin, dia jadi tensi naik. Dipaksa minum obat yang dia nggak mau. Hanya saya bilang itu badan-badannya mama yang rasain mama, ya udah. Tahu nggak, usia 86 itu masih bisa flat loh, masih bisa pendarahan. Dokter melihatnya ini hormon, ini karena obat ini. Mama bilang saya, ini pendarahan terus, pusing mama katanya gitu. Karena stres. Betul, setelah darahnya turun, pendarahannya juga berhenti. Karena nggak didengerin. Kita terlalu maksa apa yang kita pikir terbaik buat dia. Gitu. Padahal itu hidupnya, jadi kita mesti mendengar. Ya, kalau saya memang tunggu dengar begitu aja kalau sama orang tua. Kita ini kebiasaan jadi anak, kan biasa kan merontak, nggak tahu kapan lulusnya, kan anak terus aja sampai itu. Ya, mungkin itu ya. Apalagi saya cowok anak terakhir, biasa kan itu lebih di itu. Nggak tahu, Erik juga ya. Anak pria sendirian, ya lebih gitulah, lebih dikhususkan gitu. Ya, terima kasih Bu Ingrid ya, terima kasih untuk tangan dulu. Ya, thank you. Ya, semoga kalian dilakukan ya, bangun keluarga atau berkeluarga, hari ini kan sudah berkeluarga, bersaudara, berorang tua. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, kita bentar lagi akan segera berpindah di tempat ini di seberang sana. Di seberang nanti kita follow lah, nanti ada kita ada Rio, ada aku, ada Erik juga yang akan mengarahkan, dan kita sudahi sesi ini.
nanti balik lagi ke sini jam 7 guys ya. Jam 7 ya. Kita kumpul lagi di tempat ini. Untuk selanjutnya sekarang kita boleh break istirahat. Ya, istirahat dulu ya. Ya, thank you guys. Silakan. Mungkin ini kan saya sudah serahin sama Pak Agus ya. Ini memang masih perlu dielaborasi ya, untuk diaplikasikannya nanti. Lebih banyak diskusi tentang ini ya, karena seperti hal ini kan sesuatu yang memang betul harus applicable kan. Ya, lalu ketika ada di case apa gitu. Oke. Kalau tutup dalam doa makan. Oh ya, sekali guys. Ya. Ya, kita tolong tutup kami kita berdoa sebelum kita. Ya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk waktu yang baik di mana kami bisa bersama-sama belajar kebenaran. Tuhan, saya berdoa biar kiranya Engkau yang akan berjalan bersama-sama dengan kami. Kami adalah keluarga-keluarga yang ingin berjalan di dalam iman bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan, dan Engkau paling mengerti hal terbaik bagi setiap keluarga. Itu sebabnya hadirlah dalam setiap keluarga kami, berinteraksilah ya Tuhan, karena hati kami terbuka kepada Engkau. Kami adalah milik-Mu, berdaulatlah Tuhan dalam setiap keluarga, karena kami sangat membutuhkan Engkau. Bahwa kami masuk di dalam pengalaman-pengalaman iman, melihat hal-hal yang jauh daripada apa yang kami pikirkan. Dan Tuhan tolong kami, agar hati kami bisa connect dengan Engkau, dan belajar untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau. Berikan hikmat akal budi, berikan cinta kasih ketika kami merangkul suami atau istri atau anak-anak atau keluarga besar. Jadikan kami alat di dalam tangan Tuhan, agar iman yang ada pada diri kami bisa diimpartasikan kepada orang-orang yang di sekitar kami, dan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau dan mengalami keajaiban bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk makanan yang sudah disediakan. Berkatilah fellowship kami, menikmati makanan ini mendatangkan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Bagi anak-anak-Mu yang akan melanjutkan aktivitas, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke.